Sekali lagi dipersilakan kepada teman-teman yang masih berada di luar dan dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ghaib wa husnul khawatimi wa istasqul ghumamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara rapat dinas dilanjutkan dengan pelaksanaan buka puasa bersama Bupati Bekasi dengan unsur Muspida Kabupaten Bekasi tahun 1435 Hijriah atau 2014 Masehi. Mengawali seluruh rangkaian acara di tempat ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ananda Basori Ali. Kami persilakan. Bismillah. Bapak Camat se-Kabupaten Bekasi, teman seperjuangan. Can I have to it under 4 years? Yang saya hormati keluarga PGRI, kemudian para kepala desa, lurah se-Kabupaten Bekasi, para kepala sekolah se-Kabupaten Bekasi, penceramah kita Bapak Kiai Haji Ahmad Masduro, insan pers, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara pengarahan menjelang Ramadan, dan juga mohon maaf ini ada perwakilan dari MUI juga, Bapak Sekretaris, dalam acara pengarahan menjelang Lebaran besok. Dan juga tentunya ini merupakan hal yang sangat luar biasa, bisa bersilaturahim lagi dengan bapak-bapak dan ramil, bapak-bapak Kapolsek setelah setahun yang lalu, jangan-jangan ya? Iya ya, setelah setahun yang lalu. Walaupun di lapangan kadang-kadang kita
kita ketemu di acara-acara tertentu di kecamatan-kecamatan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, semua pihak atas partisipasinya pada hari pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Penghitungannya juga lancar semua di Kabupaten Bekasi. Tentunya saya sangat mengapresiasi. Kemudian juga agar semua pihak dapat menahan diri sampai dengan penetapan pemenang Pilpres tahun 2014 oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 mendatang. Dan untuk persiapan menghadapi Idul Fitri 1435 Hijriah, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memanfaatkan sisa bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu marilah kita menjaga ibadah kita melalui pekerjaan, melalui tugas dan kewajiban kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kecukupan stok pangan, saya instruksikan kepada Dinas Pertanian, kemudian juga Perkebunan Kehutanan bersama dengan Bulog, agar memastikan penyediaan stok pangan dalam keadaan aman selama Ramadan dan Idul Fitri 1435 Hijriah melalui pengawalan terhadap seluruh mata rantai pengolahan produk pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian untuk Dinas Perindustrian Perdagangan ada? Beserta bagian administrasi perekonomian agar melakukan operasi pasar, ya, dan melakukan operasi pasar untuk produk pangan tertentu melalui pasar-pasar tradisional yang mudah dijangkau. Kemudian Dinas Peternakan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan agar melakukan pengecekan ke lapangan dalam upaya menjaga kondisi daging ikan yang aman dikonsumsi serta pemantauan ke rumah potong hewan. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadaman Kebakaran agar berkoordinasi dengan PLN terkait dengan kesiapan listrik, penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan yang dilalui oleh pemudik. Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan dan persiapan Idul Fitri 1435 Hijriah, dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu Tertibmas, saya minta Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, ada Satpol PP, Dinas Kesehatan, para camat dan instansi terkait bekerjasama dengan kepolisian dan TNI untuk senantiasa memantau tempat-tempat hiburan malam yang masih beroperasi selama bulan Ramadan. Melakukan tindakan preventif terhadap upaya-upaya ormas atau kelompok masyarakat lainnya yang ingin melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam. Juga mengupayakan kondisi wilayah selama Ramadan dalam kondisi aman, terkendali dengan mengaktifkan kegiatan piket lingkungan, juga memetakan lokasi-lokasi rawan kemacetan dan kejahatan, membuat posko-posko keamanan, menyiapkan tim medis khususnya untuk Dinas Kesehatan di tiap-tiap posko dalam bentuk pelayanan kesehatan. Kemudian ada puskesmas yang open 24 jam ya, H-9 sampai dengan H+7. Kemudian memantau kegiatan arus mudik dan menyiapkan posko terpadu yang melibatkan unsur muspika puskesmas, ya tadi seperti saya bilang, dan juga mengamankan perkantoran dan objek-objek vital. Dan pada kesempatan ini juga tentunya walaupun kita masih sampai tanggal 20 berapa ya kita ini? 5 Pak. Sebelum liburan maksudnya. Sampai tanggal 25 ya. Setelah itu kan kita liburan lebaran. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan bersama hari raya masih jauh ya. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Quran tahun 2014 di Kabupaten Kuningan. Secara simbolis diberikan kepada Muhammad Basori Karena diberikan sebesar ongkos naik haji. Jangan pakai dasar loh. Setelah kedokteran Dewi nanti cantiknya dokternya Hafid Pak. Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, untuk Musbida dan seluruh pejabat yang ada di sini, yang saya dengar juga katanya ada kepala desa juga ada juga di sini. Yang pertama-tama kami sampaikan permintaan maaf dulu Ibu Bupati kepada kesempatan hari ini karena kebetulan Komandan Kodim tidak bisa hadir karena beliau harus mengikuti safety job di Kodam. Ada beberapa safety job yang diselenggarakan pada jam 16 ini. Oke, beliau mewakilkan saya karena kebetulan juga sebetulnya saya sudah 3 bulan ini tidak berada di Kabupaten Bekasi. Yang pertama 3 bulan yang lalu saya melaksanakan pelatihan dengan tentara Inggris berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penataran seleksi, persiapan seleksi siswa. Jadi baru tadi pagi saya juga ditelepon sama komandan untuk mewakili karena komandan menyampaikan tidak enak kalau tidak ada di antara salah satu kita yang hadir di sini. Makanya komandan perintahkan saya untuk hadir di sini. Saya ingin berbagi cerita sedikit tentang kegiatan saya pelatihan dengan tentara Inggris yang masalah penanggulangan bencana. Mereka sangat berkesan dengan sistem yang berada di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia ini ada timbul gotong royong ketika terjadi suatu bencana yang dikoordinir oleh salah satu badan yaitu BPBD. Dan itulah nanti yang akan disarankan oleh mereka kepada negaranya sana bahwa harus ada pembentukan BPBD di negara sana. Karena di sana begitu terjadi banjir yang menangani hanya pemerintah setempat dan kepolisian. Sedangkan kalau di Indonesia tidak. Di Indonesia yang menangani seluruh instansi bergabung menjadi satu membantu masyarakat. Sehingga itulah yang membuat mereka berkesan dan kegotongan royongan kita itu yang menjadikan semangat buat mereka. Itu yang saya bagi di sini berkaitan dengan gotong royong itu. Tadi kita dengarkan dari arahan Ibu Bupati, kemudian arahan dari Bapak Kabak Op bahwa pelaksanaan pencoblosan kemarin kita dapat melaksanakan dengan aman. Dari pihak kami, dari TNI juga merasa terima kasih dan mengucapkan syukurlah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa pelaksanaan pencoblosan kemarin dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, tidak ada satu kendala apapun di Kabupaten Bekasi. Dan pada saat sidang pleno kemarin juga dilaksanakan aman. Kemarin dilaksanakan di pengiriman formulir C1 juga sudah dikirim ke Jawa Barat, semuanya aman. Cuman kita perlu waspada juga, kita menunggu di tanggal 22. Menunggu di tanggal 22 harap diwaspadai karena ada beberapa yang sudah mendeklarasikan menang, tapi ditakutkan nanti apabila hal tersebut ternyata kalah, kita yang akan terutama TNI dan Polri yang akan bekerja keras dalam artian mengamankan situasi. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kegotong royongan di Kabupaten Bekasi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan demikian. Kemudian berkaitan dengan mudik Lebaran, saya mendapatkan informasi tadi di jalur Pantura antara Pemalang dengan Pekalongan itu jembatannya agak terputus yang di arahnya ini. Jadi ada kemungkinan kalau nanti yang saya ingatkan yang mudik ke arah jalur Pantura kemungkinan macet ada. Jadi kalau misalnya ada yang pengen mudik lebih baik lewat jalur selatan. Berkaitan dengan itu juga karena nanti banyak dari warga Kabupaten Bekasi ini yang mudik ke Jawa, secara otomatis banyak juga kekosongan di masyarakat kita. Untuk itu saya mengusulkan
kepada seluruh masyarakat, saya himbau kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bekasi supaya menggalakkan lagi tentang pos kampling agar digalakkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Bekasi. Karena dengan adanya pos kampling kita mencegah jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu masyarakat kita juga merasa aman. Mungkin beberapa itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua cahaya supaya menerangi dua kegelapan. Ada dua cahaya dan fungsinya dua cahaya itu untuk menerangi dua kegelapan. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, manurain, apa dua cahaya itu? Allah menjawab, dua cahaya itu yang pertama adalah nurul Quran, yang pertama adalah nurul Ramadan, yang kedua nurul Quran. Cahaya yang pertama adalah cahaya